Julukan yang bukan sembarang julukan, Marc Marquez kecil dari Gunung Kidul. Julukan Marc Marquez kecil yang disematkan pada Veda Ega Pratama bukan cuma basa-basi media. Ini bukan clickbait murahan. Ini adalah cerminan gaya balap yang brutal, kalkulatif, dan nekat, seperti Marquez di masa muda. Veda bukan pembalap biasa. Di usia yang masih remaja, dia sudah bikin dunia balap Eropa melirik, bukan karena sekedar menang, tapi cara dia menang. Saat mayoritas pembalap remaja tampil rapi dan hati-hati, Veda meluncur di tikungan dengan siku menyeret aspal, nyaris jatuh, lalu ajaibnya dia selamat, berkali-kali. Gaya balap ini membangkitkan memori tentang Marc Marquez muda, si pemecah batas, si penantang logika. Dan jangan salah, bukan netizen atau fans yang pertama kali menyebut julukan itu. Para pengamat padok di Eropa yang lebih dulu menyebutnya. Bahkan, KTM disebut mulai melirik karena satu alasan. Veda bukan cuma cepat, dia menantang norma. Dan bagi tim sekelas KTM, itu adalah aset. Sesuatu yang tidak bisa diajarkan, bawaan lahir. Aksi penyelamatan gaya Marquez, Veda sudah buktikan sendiri di Rookies Cup. Siapapun yang pernah menonton Marc Marquez pasti ingat momen-momen nyaris ambruk yang berakhir dengan keajaiban. Tapi siapa sangka, penyelamatan ekstrem seperti itu kini muncul dari bocah Indonesia. Di Red Bull Rookies Cup 2025, Veda Ega Pratama mencuri perhatian bukan cuma karena podium, tapi karena cara dia bertahan hidup di atas motor. Beberapa kali kameramen Eropa terpana, karena Veda seperti sudah terlempar dari motor, namun berhasil menyelamatkan dirinya dengan kaki, lutut, atau sikunya. Ini bukan keberuntungan, ini teknik, ini insting, dan inilah ciri khas pembalap elit. Marquez pernah bilang, "Aku tidak ingin jatuh, tapi kalau jatuh, aku masih bisa selamat." Nah, Veda menunjukkan level yang sama. KTM yang dikenal dengan proyek jangka panjang dan mencari pembalap mentality warrior, tentu mencatat itu. Di Eropa, penyelamatan gila seperti itu tidak dianggap bodoh. Justru, itu adalah tanda darah juara dunia. Gaya balap tanpa takut. Mirip, tapi bukan duplikat. Penting dicatat, Veda Ega Pratama memang disebut sebagai penerus Marquez, tapi dia bukan copy-paste. Gaya balapnya agresif, iya, tapi juga cerdas. Veda tidak asal rem mendadak atau overtake liar tanpa perhitungan. Dia tahu kapan saatnya menyerang dan kapan menahan. Inilah yang membuat banyak pelatih di pedok Eropa mulai membandingkan dia bukan cuma dengan Marquez, tapi juga Casey Stoner. Cepat, sensitif terhadap motor, dan punya insting balap alami. Di Rookies Cup, dia tidak hanya bisa menyerang dari depan, tapi juga tahu cara mengintai dan menunggu momentum. Ini yang bikin KTM makin kepincut. Mereka tidak cuma lihat pembalap kencang, mereka lihat paket lengkap, kecepatan, nyali, IQ balap, dan keunikan. Dan Veda punya semuanya. Bagi pabrikan sekelas KTM, ini bukan cuma soal potensi, ini soal investasi jangka panjang. Mereka tidak mau kehilangan calon bintang, apalagi yang datang dari negara dengan pasar besar seperti Indonesia. Ketika Marc Marquez turun gunung, nasihat khusus untuk sang penerus. Bukan isapan jempol, Veda Ega Pratama benar-benar sempat duduk berdampingan dengan Marc Marquez. Bukan di atas podium, tapi dalam sesi santai pasca kemenangan Asia Talent Cup 2023. Dalam pertemuan itu, Marquez tak banyak berbasa-basi. Ia langsung membagikan satu tips mentalitas yang menentukan hidup matinya seorang pembalap. Kontrol diri sebelum start. Starting grid adalah momen tergila, semua tegang, tapi justru di situ kamu harus paling tenang, kata Marquez. Veda dengan mata tajam penuh rasa ingin tahu, menyimak tanpa menyela. Dia bertanya, bagaimana caranya Marquez bisa fokus di tengah kebisinan? Jawaban Marquez sederhana tapi dalam. Diam, fokus, bayangkan jalurmu, rasakan motormu. Ini bukan sekedar obrolan antara dua pembalap. Ini adalah tongkat estafet. Seorang legenda memberi warisan mindset kepada pembalap muda yang mungkin akan menggantikannya di masa depan. Dan Veda tidak menyia-nyiakan momen itu. Dari juara Asia ke sorotan dunia, Veda tak pernah absen dari radar. Setelah menjuarai Asia Talent Cup 2023, dunia tak lagi bisa mengabaikan Veda. Apalagi saat dia masuk kedua ajang paling keras di level junior, Red Bull Rookies Cup dan Junior GP. Disinilah sorotan internasional mulai datang. Kamera Eropa mulai merekam lebih lama. Media Spanyol dan Italia mulai menulis profil. El Niño de Indonesia, tulis media Spanyol. Mereka heran, bocah Asia, postur kecil, bisa mengacak-acak barisan rider Eropa. Tapi buat yang mengikuti karir Veda sejak kecil, ini bukan kejutan. Ini puncak dari proses panjang. Dari parkiran pasar di Gunung Kidul sampai ke tikungan Misano dan Jerez. Dan yang lebih menghebohkan, dia tidak datang sebagai underdog. Veda datang dan langsung bertarung di depan.
Dan saat KTM mengamati semua ini, satu kalimat terucap. We want this kid before others take him. Jadwal bentrok, dua generasi bertarung di dua medan perang. Menariknya, meski beda era, Marc Marquez dan Veda Ega Pratama akan turun gelanggang di waktu yang berdekatan. Marquez bakal balapan di sirkuit Balaton Park, Hungaria pada 23-24 Agustus 2025. Sementara itu, Veda akan tampil di dua sirkuit berbeda hanya dalam seminggu. Red Bull Rookies Cup di Misano pada 13-14 September dan Junior GP Emilia-Romagna tanggal 19-21 September. Ini bukan sekedar jadwal padat, ini simulasi tekanan mental dan fisik yang luar biasa. Dua kejuaraan dunia mini, dua gaya motor berbeda dan dua jenis rival. Tapi justru dari situ kita lihat satu hal, mentalitas baja Veda. Dia tidak minta waktu istirahat, tidak minta perlakuan khusus. Dia hadapi semua seperti pembalap veteran. Di saat Marquez mungkin akan naik podium di MotoGP, Veda sedang menunjukkan pada dunia, aku siap jadi generasi selanjutnya. Ini bukan duel langsung, tapi ini paralel dua masa. Dan dunia sedang memperhatikan bagaimana anak baru ini menangani tekanan ganda dari panggung global. KTM terpikat. Ini bukan lagi rumor biasa. Beberapa orang bilang ketertarikan KTM ke Veda cuma isapan jempol. Tapi menurut kabar kuat dari pedok Eropa, para petinggi KTM sudah mencatat nama Veda di dalam radar Moto3. Dan ini bukan hal kecil, karena KTM bukan tim yang asal rekrut. Mereka terkenal selektif dan obsesif mencari pembalap yang bisa menang dengan cara brutal namun cerdas. Veda memenuhi dua kriteria itu. Apalagi saat Red Bull Rookies Cup berlangsung, Veda bukan hanya kompetitif. Dia jadi salah satu dari dua pembalap Asia yang mampu bersaing di depan barisan dengan penuh konsistensi. Ditambah lagi, sponsor asal Asia Tenggara juga mulai membuka komunikasi. Kombinasi performa plus potensi pasar. Itu adalah sinyal besar bagi KTM. Jika Honda tim Asia lengah, Veda bisa saja direbut. Karena di dunia Moto3, semua tim berebut talenta mentar sebelum matang. Dan Veda nyaris sempurna di mata mereka. Cepat, agresif, dan punya daya jual global. Bukan sekadar talenta, Veda sudah jalani neraka latihan ala Marquez. Satu hal yang jarang dibahas, di balik prestasi Veda, ada metode latihan ekstrim yang mirip dengan apa yang dilakukan Marquez dulu di Spanyol. Latihan balap bukan hanya di sirkuit, tapi juga di tempat tak biasa, parkiran pasar, trek tanah, bahkan mendaki gunung. Veda terbiasa menstimulasi adrenalin lewat cara-cara gila sejak usia dini. Pernah terlihat latihan slalom dengan motor minim grip di jalanan kampung. Pernah juga nyaris jatuh saat berlatih dalam hujan deras. Tapi dari situ, terbentuk sesuatu yang tidak dimiliki semua rider, refleks bertahan hidup. Seperti Marquez, yang tumbuh dari sekolah dirt track dan flat track liar, Veda juga ditempa dari kerasnya realita, bukan kemewahan akademi. Jadi jangan heran jika dia terlihat tenang di saat lawan gugup. Bagi Veda, chaos itu normal. Dan inilah karakter yang bikin KTM ngebet. Mereka tidak cari rider sempurna, mereka cari pembalap liar yang bisa dijinakan dan diasah menjadi mesin juara. Ancaman serius bagi rider Eropa, Veda bukan lagi rookie asing. Dulu, pembalap Asia, apalagi dari Indonesia, sering dianggap penggembira, sekedar pengisi grid. Tapi dengan munculnya nama Veda, narasi itu mulai terkoyak. Bahkan beberapa rider Eropa mulai waspada. Mereka tahu Veda bukan datang untuk belajar, dia datang untuk mengancam. The Paddock Junior GP, atmosfernya sudah berubah. Salah satu pelatih senior bahkan mengatakan, anak ini punya timing dan nyali seperti Pedro Acosta waktu pertama masuk. Itu pernyataan besar, apalagi jika datang dari orang dalam. Artinya, Veda tidak lagi dilihat sebagai rookie dari Asia Tenggara, tapi ancaman nyata di jalur MotoGP. Dan para rival tahu, jika dia sampai dapat full support pabrikan macam KTM atau Honda, maka kecepatan Veda bakal meledak. Itu sebabnya, sekarang tim-tim top makin agresif memantau dia. Karena kalau mereka tidak merekrut Veda sekarang, mereka akan menghadapinya di lintasan nanti, sebagai lawan yang jauh lebih berbahaya. Akankah Veda langkahi batas? Ini awal misi besar Indonesia di Moto3. Kini, pertanyaan utamanya bukan lagi, apakah Veda bisa ke Moto3, tapi tim mana yang akan dapat dia lebih dulu. Musim 2026 sudah di depan mata. Honda tim Asia mungkin sudah siapkan kursi. Tapi KTM bisa saja bergerak cepat, bahkan sangat cepat, jika melihat sinyal kuat dari performa Veda di sisa musim ini. Veda sedang di jalur naik, podium di Rookies Cup, konsistensi di Junior GP, dan sorotan dari media Eropa. Jika semua berjalan sesuai rencana, kita tidak hanya bicara soal debut Moto3, kita bicara soal pengubah sejarah. Veda bisa jadi pembalap Indonesia pertama yang masuk Moto3 bukan karena kuota Asia, tapi karena dia layak sebagai juara dunia masa depan. Dan saat itu terjadi, tongkat estafet dari Marquez benar-benar berpindah. Dari Cervera ke Gunung Kidul. Dan saat dia start di grid Moto3 nanti, dunia akan tahu, Indonesia bukan cuma punya pembalap cepat, kita punya calon legenda.